Ya, jadi buku kreatif memilih jurusan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa tahun 2015 itu kita akan menghadapi globalisasi ekonomi ASEAN. Kabar baiknya, kita bisa bekerja di negara-negara tetangga dengan bebas kalau kita memiliki ilmu yang dibutuhkan di sana. Tapi, ini juga bisa menjadi ancaman karena mereka juga bisa datang ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Bahkan sudah ada prediksi tahun 2020 dari 2 profesional di Indonesia di tingkat manajerial itu yang satu adalah tenaga kerja asing. Tentunya kita tidak ingin menjadi penonton atau pesuruh di negara kita sendiri ya. Nah, tantangan generasi muda kita di Indonesia dalam menghadapi AFTA 2015 itu minimnya keberagaman tenaga ahli di negara kita. Berdasarkan survei saya terhadap lebih dari 5.000 pelajar SMA di 11 kota di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, itu pelajar Indonesia cenderung masih mengambil jurusan yang itu-itu saja. Jadi masih didominasi oleh bisnis atau manajemen, kedokteran, akuntansi, dan IT. Dan selama 20 tahun ini tidak banyak berubah ya. Kenapa pelajar kita cenderung mengambil jurusan yang itu-itu saja selama 20 tahun terakhir? Alasan utama itu kurangnya informasi. Contohnya, di bidang kesehatan aja, kita taunya hanya kedokteran, kalau nggak diterima farmasi. Padahal di sebuah universitas di Australia misalnya, di bidang kesehatan saja, itu mereka bisa punya 46 macam jurusan. Nah, kalau kita hanya tahu 2, tentunya yang 44 lainnya akan dikuasai oleh asing. Alasan kedua, kenapa kita cenderung mengambil jurusan yang itu-itu saja, itu adanya salah persepsi. Banyak salah persepsi yang terjadi di masyarakat kita. Misalnya, lulusan matematika itu dianggap hanya bisa menjadi guru. Atau jurusan desain, itu katanya nggak pakai otak, gampang cuman praktek dan menggambar. Nah, di buku kreatif memilih jurusan ini, kami ingin membongkar kekeliruan-kekeliruan yang ada di masyarakat ini. Caranya adalah dengan menampilkan fakta-fakta yang selama ini terselubung di masyarakat kita. Buku ini didesain semi-interaktif supaya tidak terlalu tebal, tapi memungkinkan pembaca untuk masuk ke blog kami, yaitu jurusanku.com, untuk membaca lebih detail mengenai topik yang mereka minati. Contohnya, di halaman 102 buku ini, ada pembahasan mengenai nasib dokter lokal pasca 2015. Tapi hanya sekilas. Nah, untuk lebih detailnya, itu bisa masuk ke jurusanku.com dengan mengetikkan kata kunci yang tertera di dalam buku. Buku ini tidak hanya berisi uraian untuk membuka wawasan, tapi juga ada action plan yang langsung bisa dilakukan untuk memilih jurusan. Di dalam buku ini ada lampiran yang kami beri nama Transformer Diagram. Jadi ada 9 aspek yang harus diperhatikan pada saat siswa hendak memilih jurusan. Akan lebih baik lagi kalau diagram ini bisa diisi bersama-sama dengan orang tua, sehingga perbedaan pendapat antara orang tua dan siswa dalam memilih jurusan bisa diminimalkan. Kami harap buku ini bisa menginspirasi siswa untuk menemukan peta diri dalam perjalanannya menuju cita-cita, sehingga tidak perlu lagi mengekor jejak orang lain. Jadi intinya, be the best you can be.